Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai persamaan diferensial. Apa itu persamaan diferensial? Jadi persamaan diferensial itu adalah sembarang persamaan yang tidak diketahuinya itu berupa suatu fungsi dan melibatkan turunan atau diferensial dari fungsi yang tidak diketahui tersebut. Atau secara sederhananya bisa kita katakan bahwa persamaan diferensial itu adalah persamaan yang memuat fungsi suatu variabel bersama dengan turunannya. Contohnya itu seperti apa? Jadi di sini ada 3 contoh ya. Jadi di sini ada 3 contoh. Kalian bisa lihat contoh yang pertama bentuknya adalah dy per dx sama dengan 2xy plus sin x. Ini adalah contoh yang pertama. Jadi dia memuat suatu fungsi dan juga ada di sini adalah turunannya. Setelah itu yang mana sih fungsinya? Jadi ada fungsi ini ya, dan juga memuat turunan dari fungsi y tersebut. Sama ini juga adalah contoh dari persamaan diferensial. Jadi contoh 1, 2, dan 3. Pada mata kuliah kita yang kita bahas mengenai persamaan diferensial itu kita hanya akan meninjau yang orde pertama saja, yang terpisahkan atau pemisahan peubah. Jadi untuk yang orde 2, 3, dan ke atasnya itu tidak akan kita bahas karena itu akan dibahas pada mata kuliah persamaan diferensial. Maksudnya apa? Untuk yang terpisahkan atau pemisahan peubah atau pemisahan variabel, itu nanti kita akan memisahkan variabelnya antara variabel x dengan variabel y atau variabel misalnya variabel ada z mungkin nanti atau variabel u, pokoknya kita akan memisahkan variabelnya seperti itu. Oke, di sini ada contohnya. Jadi di sini kita punya persamaan ya. Jadi di sini ada persamaan dy per dx itu sama dengan x plus 3x kuadrat per y kuadrat. Jika kita perhatikan dari definisi persamaan diferensial tadi, ini merupakan contoh persamaan diferensial orde pertama. Apakah dia bisa dipisahkan? Maksudnya adalah apa, kita bisa ngelompokin nih variabelnya yang y dengan y, variabel yang x dengan x. Jika kita mengalihkan kedua ruas dengan y kuadrat dx, maka kita akan memperoleh persamaan seperti di bawah. Jadi misalkan saja ini adalah persamaan pertama, kemudian yang di bagian bawah itu adalah persamaan yang kedua. Maka kalau kita kalikan dengan y kuadrat dx, persamaan pertama itu akan menjadi persamaan kedua. Coba kalian perhatikan. Lihat, di ruas kiri itu adalah yang semua yang mengandung variabel y, dan di sebelah kanan itu semua di persamaannya itu hanya mengandung variabel x. Nah, jika seperti ini maka sudah terpisahkan ya. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Kalau sudah seperti ini, sudah terpisahkan variabelnya atau peubahnya, tinggal kita mengintegralkannya saja. Oke, biar lebih enak kita enaknya langsung ke contoh soalnya saja. Oke, kalian perhatikan example 2 di situ. Kita diminta untuk menyelesaikan persamaan diferensial dy per dx sama dengan x plus 3x kuadrat per y kuadrat. Yang mana di sini y-nya sama dengan 0 ketika x-nya sama dengan 0. Y sama dengan 6 ketika x-nya sama dengan 0. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ini akan saya pindahkan ke whiteboard ya supaya enak. Oke, saya tulis kembali soalnya. Tadi soalnya adalah kita diminta untuk menyelesaikan solusi dari dy per dx x plus 3x kuadrat per y kuadrat. Dimana di situ ada syarat yang memenuhi y-nya sama dengan 6 apabila x-nya sama dengan 0. Oke, gimana cara penyelesaiannya? Oke, untuk penyelesaiannya pertama adalah seperti tadi ya, kita kelompokkan, kita sama-sama kalikan dia dengan y kuadrat dx. Maka ini akan menjadi y kuadrat dy x ditambah 3x kuadrat dx. Kalau sudah terpisahkan seperti ini kedua variabelnya, selanjutnya adalah
tinggal kita integralkan saja. Integralkan y kuadrat dy, maka ini akan menjadi 1/3 y pangkat 3 plus c. Ya, ruas kanan itu akan menjadi setengah x kuadrat ditambah dengan x pangkat 3 plus c. Untuk membedakan c-nya, supaya tidak sama, karena ini berbeda nilai c-nya belum tentu sama, kita ganti ini jadi c1 dan ini jadi c2. Selanjutnya sebelah sini itu akan menjadi y pangkat 3/3 setengah x plus nggak mau lihat ini ya. Oke, ini jadi x pangkat 3 ya, 3x pangkat 3 3c2 dikurang dengan 3c1, karena kita sama-sama ini belum sampai 3 ya. Oke, gini aja deh, kita langsung kalikan dia semua ruasnya sebelah sini ya, kita kalikan dengan 3, kita kalikan dia dengan 3, maka di sini akan menjadi 3/2, 3, kan di sini sudah 3, di sini sudah tidak ada 3 ya, maka dia akan menjadi y pangkat 3, 3/2 x kuadrat ditambah dengan 3x pangkat 3. Oke, kalian perhatikan yang ini. Oke, yang ini itu kita buat aja dia permisalannya. Kita buat permisalannya dia menjadi C lah gitu. Jadi C. Maka ini akan menjadi plus C. Nah, selanjutnya y-nya sendiri adalah akar pangkat 3 dari 3/2 x kuadrat ditambah dengan 3x pangkat 3 plus C. Itu adalah nilai dari y-nya. Ingat tadi dia ada memenuhi syarat, selanjutnya adalah tinggal kita substitusikan. Berarti di sini anggap aja ini adalah persamaan pertama, selanjutnya adalah kita substitusi y sama dengan 6 untuk x sama dengan ke persamaan 1, sehingga diperoleh bahwa nilai y-nya 6 itu sama dengan akar dari 3/2 dikali 0 ditambah dengan 3 kali 0 tambah dengan C, akar pangkat 3 ya. Maka ini akan menjadi 6 itu sama dengan akar pangkat 3 dari C. Berarti C itu sendiri sama dengan 6 dipangkatkan 6 pangkat 3 itu sama dengan 26. Nah, kalau sudah, kita tinggal substitusikan kembali ke persamaan 1. Substitusi nilai C sama dengan 216 ke peran pertama. Maka Y itu sama dengan pangkat 3 dari 3/2 X pangkat 2 ditambah dengan 3X pangkat 3 ditambah C-nya langsung ganti dengan 216. Itu adalah solusi dari persamaan diferensial tersebut. Oke, untuk lebih memahami lagi, saya akan berikan contoh yang lainnya. Jadi untuk contoh soal yang lain, di sini misalkan saya punya, sebentar saya lihat dulu soal. Oke, misalnya sini saya punya dy per dx itu sama dengan 2x ditambah dengan 1 pangkat 4. Sekarang kita cari solusi umumnya. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan ya. Ini kalau kita buat penyelesaian ya.
kita sama-sama kalikan dx kedua ruas, maka ini akan menjadi dy yang ruas kanan itu akan menjadi 2x plus 1 dx. Kalau dia sudah terkelompokkan seperti ini, berarti selanjutnya adalah tinggal kita integralkan saja. Integral dari dy ini kan sebenarnya ada 1 ya. Integral ini akan menjadi y. Kemudian yang sebelah ruas sebelah sini, ingat, ini tidak bisa langsung hasilnya adalah 1/5 2x plus 1 pangkat 5. Tidak. Caranya adalah kalian ingat kembali teorema yang D tadi. Oke, maka ini itu akan menjadi 2x plus 1 pangkat 4 dx. Kita pakai permisalan. Jadi kita misalkan U-nya itu adalah 2x plus 1. Kemudian du-nya itu adalah turunan dari ini adalah 2 dx. Lihat di sini, dx-nya 1, di sini 2. Berarti setengahnya dari du itu adalah dx. Substitusi, maka ini akan menjadi integral 24 dx itu sama dengan integral setengah dari u ya. Tadi kan kita misalin u pangkat 4 dikali dengan setengah d setengah du. Nah, kalau sudah seperti ini, setengahnya bisa keluar. Kita gunakan teorema. Maka ini akan menjadi setengah dikali dengan u pangkat 1/5 u pangkat 5 plus c. Ini akan langsung aja ya, 1/10 u pangkat 5 plus c. Ini akan menjadi 1/10, u-nya kita masukkan nilainya adalah 2x plus 1/5 plus setengah c-nya ini kita misalkan jadi si k. Oke. Jadi yang ini kita misalkan dia jadi k. Kalau sudah, kita kembalikan dia lagi hasilnya ke yang sini. Berarti hasil integral ini adalah 1/10 dari 2x plus 1 pangkat 5 plus K boleh permisalkan jadi C lebih besar lagi juga boleh, sembarang ya, itu hanya permisalan. Oke, ini adalah hasil ya. Sudah. Jadi kita peroleh ini adalah nilainya. Jadi hasil dari solusi PD tersebut Y sama dengan 1/10 dikali dengan 2x plus 1 pangkat 5 plus K. Oke, karena ditanyakan adalah solusi umum ya. Ingat ya, jadi yang perlu kalian perhatikan ini tidak boleh langsung kalian menggunakan teorema yang A, tapi kalian menggunakan teorema D di situ. Karena di sini ada pangkat seperti ini, dia harus pakai pemisalan karena di sini ada nilainya. Ya, harus lihat kelipatannya di luar. Kecuali kalau nanti di sini dia 2 dx, nah baru kalian boleh gunakan langsung aja yang pangkatnya ditambah 1 seperti itu. Jadi ingat, dalam persamaan diferensial yang harus kalian perhatikan adalah kalian mengelompokkan atau memisahkan variabelnya. Jadi variabel x dengan x variabel x dengan variabel x, variabel y dengan variabel y. Boleh yang y-nya di ruas kiri, yang x-nya di ruas kanan, atau kalian mau balik x-nya yang di kanan, x-nya yang di kiri, y-nya di kanan, terserah. Tidak apa-apa, yang penting adalah solusinya atau hasil akhirnya nanti. Dan ingat step-step dalam penulisan. Seperti itu. Nah, sekian penjabaran dari persamaan diferensial. Terima kasih.